Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Sama seperti orang-orang Yahudi yang menganggap hari raya Paskah sebagai hari yang sangat penting, maka kita pun demikian. Tetapi berbeda dengan Paskah orang-orang Yahudi yang berpusat pada kisah keluarnya bangsa Israel dari negeri perbudakan Mesir, maka Paskah yang baru saja kita rayakan berpusat pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tak pelak lagi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan hal yang sangat penting, karena kematiannya di atas kayu salib tidak akan ada artinya sama sekali tanpa disertai kebangkitannya. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang mengherankan bahwa hal yang sangat penting ini justru diserahkan kepada para perempuan untuk menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan tersebut. Lukas dalam Injilnya menuturkan demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis besar itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 55. Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan catatan Markus dalam Injilnya, kita mengetahui bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemane, lalu dibelenggu dan dibawa oleh serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, maka para murid laki-laki meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan ada seorang muda yang pada saat itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka hendak menangkapnya, ia melepaskan kainnya lalu lari dengan telanjang. Markus pasal 14 ayat 50 sampai 52. Kita juga mengetahui bahwa begitu takutnya Petrus pada saat jati dirinya sebagai orang Galilea disangkut pautkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang juga berasal dari Galilea. Sehingga sebelum ayam berkokok 3 kali, maka ia sudah 3 kali menyangkali kenyataan bahwa dirinya mengenal dan sejatinya adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menimbang situasi yang sangat berbahaya tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila hanya murid-murid perempuan saja yang ikut serta bersama Yusuf dari Arimatia, sehingga mereka melihat kubur itu dan melihat juga bagaimana mayat Tuhan Yesus Kristus dibaringkan di dalamnya. Lukas kemudian melanjutkan kisahnya. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur
Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapatkan batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Lukas pasal 23 ayat 56 sampai pasal 24 ayat 7. Sahabat-sahabat Kristus, bisa kita bayangkan betapa kalutnya pikiran para perempuan itu ketika mendapati kubur Tuhan Yesus Kristus sudah kosong. Dan tentu kita juga bisa memahami betapa takutnya hati mereka ketika tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Tetapi pikiran yang kalut dan hati yang takut itu segera memudar ketika kedua orang tersebut memberitahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, dan kemudian juga mengingatkan mereka segala apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kematiannya di kayu salib dan juga tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Setelah memberi catatan singkat, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Lukas pasal 24 ayat 8. Maka dengan segera Lukas melanjutkan kisahnya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lukas pasal 24 ayat 9 sampai 11. Sahabat-sahabat Kristus, perlu diketahui bahwa ketika nama seorang perempuan disebutkan di dalam Alkitab, maka itu berarti perempuan tersebut memiliki kedudukan yang khusus. Lagi pula, perkataan Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus juga didukung oleh para perempuan lain yang bersama-sama mereka. Itulah sebabnya sangat mengejutkan bagi kita ketika perkataan dari para perempuan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak dipercaya oleh ke-11 murid dan juga semua saudara yang lain. Bahkan dianggap sebagai omong kosong belaka. Mengapa perkataan para perempuan itu tidak dipercaya dan bahkan dianggap sebagai omong kosong belaka? Setidaknya ada 3 alasan mengenai hal itu. Alasan pertama, para perempuan memiliki kedudukan sangat rendah dalam strata sosial kemasyarakatan Yahudi yang menganut sistem patriarkat, yaitu sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Itulah sebabnya para perempuan tidak diberi kuasa apapun dan tidak berhak atas milik, sehingga otomatis juga tidak berhak membuat keputusan. Perundang-undangan setelah masa pembuangan membuat lebih banyak larangan bagi para perempuan, sehingga mereka tidak lagi diizinkan beribadah bersama laki-laki, tidak boleh mengajar atau berbicara di hadapan umum, dan juga tidak diterima sebagai saksi yang sah di pengadilan. Alasan kedua, para perempuan secara umum cenderung lebih mengedepankan perasaannya
daripada logikanya. Sehingga dalam merespon kematian Tuhan Yesus Kristus, maka mereka dianggap memilih berhalusinasi dan mengarang cerita omong kosong untuk menghibur diri sendiri yang terlalu berduka karena merasa sangat kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. Alasan ketiga, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan oleh para perempuan merupakan mujizat yang terlalu ajaib dan mustahil terjadi dalam konsep pemikiran sebagian orang Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Konsep pemikiran anti kebangkitan orang mati ini terutama diajarkan oleh orang-orang Saduki yang juga merupakan pemuka agama Yahudi. Sahabat-sahabat Kristus, dengan 3 alasan yang sudah saya uraikan, maka tidak mengherankan apabila rasul-rasul dan semua saudara yang lain menjadi tidak percaya kepada perkataan para perempuan mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun untungnya, meskipun tidak percaya, ternyata Petrus tetap bersedia mencoba untuk menguji kebenaran dari perkataan yang dianggap omong kosong tersebut. Lukas dengan jeli mencatat hal itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Lukas pasal 24 ayat 12. Penuturan Lukas selesai sampai di situ. Dan kita semua yang membaca Injilnya mungkin merasa masih ada yang menggantung di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dikatakan oleh para perempuan tersebut. Mungkin ada di antara kita yang sama seperti ke-11 murid dan semua saudara lainnya yang tidak percaya serta menganggap perkataan mereka sebagai omong kosong belaka. Mungkin ada juga yang sama seperti Petrus yang meskipun tidak percaya namun bersedia mencoba menguji kebenaran dari perkataan yang dianggap omong kosong tersebut. Dan mungkin ada juga yang sama seperti orang-orang Saduki yang sama sekali tidak percaya pada kebangkitan orang mati. Benarkah Tuhan Yesus Kristus bangkit sebagaimana kesaksian para perempuan pada hari Minggu pagi ribuan tahun lalu? Tentu saja percaya atau tidak percaya bukan merupakan hal yang dapat dipaksakan. Tetapi menurut saya, jika Allah mempercayakan kabar penting mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada para perempuan yang notabene tidak dapat dipercaya dan tidak diterima sebagai saksi di pengadilan, maka percayalah kepada Allah yang memilih para perempuan sebagai saksi pertama. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kita untuk percaya. Amin.